mulia dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 4 Desember 2025. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tentang sifat munafik dan dampak buruk yang ditimbulkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bersama dengan narasumber kami ada Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum M.Kes yang merupakan dosen Prodi Ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasyawuf dan juga Psikoterapi di UIN Raden Fatah Palembang. Sudah tersambung saat ini via telepon ya. Pendengar, langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, tentunya Ustazah juga demikian ya. Baik, Ustazah, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini. Kita menghadirkan tema ini seputar akibat bersikap munafik bagian ketiga ya Ustazah ya. Sebelum tentunya kita undang peran serta pendengar yang ingin bergabung di program ini, kita akan mendengarkan pengantar dari Ustazah Erika. Dan tentunya pendengar, Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Interaktif, nanti bisa menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, Ustazah silakan untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Eki atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahda wa nakunna binakhtatillahi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Para pendengar Radio Pro 1 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala macam kebaikan, tak pernah berhenti memberikan rahmatnya kepada kita, kerahimannya dan segala pengampunan atas dosa-dosa kita setiap waktu tanpa bosan-bosannya, sehingga kita di dunia ini masih dapat hidup dengan tenang, merasakan nikmat Allah, merasakan ampunan Allah, dan mampu juga menyebarkan cinta kasih kita kepada sesama kita. Salawat dan salam terhatur pula kepada kekasih Allah junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kasih sayangnya, pengajarannya, warisan hadis-hadis yang mulia, kita melangkah insya Allah diajarkan untuk selalu mendekat kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para pendengar Radio Pro 1, acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini, sifat munafik adalah sesuatu yang kadang-kadang tumbuh sakitnya atau penyakit ini tumbuh di dalam diri kita tanpa kita sadari. Pada dua obrolan sebelumnya di sini kita sudah membahas dua sifat munafik yang disebutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yaitu ada 3. Pertama, sifat orang munafik itu adalah apabila dia berbicara maka dia berbohong. Kata Rasulullah, idza hadasa
kadzaba. Jadi kalau bicara dia berbohong. Ini sudah kita bahas efeknya bagi tubuh kita dan bagi yang membohongi atau bagi yang dibohongi juga. Kemudian yang kedua, apabila dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza wa'ada akhlafa. Jadi kalau dia berjanji dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, sifat penutup ini, tapi dalam riwayat yang lain ada 4, kita hanya membahas yang ketiga saja. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan, maka dia berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ada Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang individu sungguhnya itu adalah tindakan penzoliman terhadap diri sendiri yang dilakukan dirinya tanpa dia sadari karena ingin memenuhi egonya saja. Jadi apabila kita mendapatkan kepercayaan, maka ini merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada diri seseorang. Contohnya kita mendapatkan kepercayaan apapun bentuknya. Misalnya kalau yang paling besar, Allah berikan amanah harta dan anak, istri atau suami. Itu merupakan amanah yang besar. Dan hal ini tidak boleh dikhianati. Dalam kehidupan sehari-hari, hal khianat ini dianggap seperti biasa saja. Saya hampir setiap hari mendapatkan korban pengkhianatan ini. Jadi dalam terapi, kadang-kadang dalam kegiatan tausiah, ada saja yang datang ke saya mencurahkan isi hatinya akibat dikhianati. Maka sadarlah bahwa kita dalam menjalani pergaulan harus selalu waspada. Allah memang memberikan ujian yang besar kepada kita semua agar kita berhati-hati dalam menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan. Kebaikan yang ada di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita mungkin semua organ-organ kita, di luar tubuh kita adalah saudara-saudara kita, alat-alat bantu dalam kehidupan kita yang mampu mengangkat derajat kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Semuanya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya harus kita jaga, harus kita pelihara, disayangi, karena ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Namun yang sering terjadi akhir-akhir ini, terjadi peremehan dan terjadi pengabaian terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya. Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melalui obrolan ini melihat ke dalam apa efek yang terjadi apabila kita berkhianat atau kita dikhianati. Kepercayaan yang diberikan kepada seseorang itu kemudian ternodai. Apabila kita berkhianat, maka sesungguhnya sadar maupun tidak sadar kita tengah merusak apa yang Allah sebut dengan karunia di atas tubuh kita. Berkhianat kepada diri sendiri, berkhianat kepada orang lain, sesungguhnya kita tengah mengkhianati amanah yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin secara zahir pengkhianatan dinilai seperti sebuah kemenangan, muncul suatu kebanggaan. Tapi sadarlah efek yang dirasakan oleh tubuh kita itu akan berkepanjangan. Sungguh ini salah satu hal
yang bisa dikategorikan menjadi sebuah tindakan kezoliman. Pengkhianat itu sudah mengabaikan keistimewaan tubuh, sehingga enzim yang muncul juga enzim negatif. Hormon-hormon yang muncul di dalam tubuh kita itu juga bertujuan untuk menurunkan imunitas dalam tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi, jangan pernah merasa sedih apabila kemudian Allah cobakan di tubuh kita dengan berbagai macam penyakit. Kerusakan organ-organ vital yang terjadi apabila kita berkhianat, salah satunya adalah dalam lindik di otak kita. Kinerja yang terjadi akibat kebohongan yang kita lakukan untuk melindungi pengkhianatan tadi akan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga sistem yang terjadi di dalam tubuh kita menjadi negatif arahnya. Hal ini mungkin kita sadari, tetapi sangat sedikit orang yang menyadari pengkhianatan itu ketika terjadinya, sebelum betul-betul jatuh fisik tersebut. Contoh misalnya kena penyakit parah. Hal ini menjadi semestinya menjadi perhatian bagi kita. Janganlah sekali-kali kita merasa Allah tengah menguji kita dengan berbagai cobaan yang mungkin kita anggap kita tidak mampu menanggungnya. Padahal sesungguhnya hal ini diawali oleh penzoliman yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Allah pernah berkata di dalam surat At-Taubah ayat 70, dalam potongan ayatnya Allah berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada diri manusia, namun manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya. Perusakan secara fisik maupun non-fisik akibat tindakan berkhianat ini sungguh sangat masif. Masalah kesehatan fisik itu sangat mudah tampak. Dan masalah kesehatan non-fisik ini yang kadang-kadang lama disadarinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kiranya untuk menghindari sifat khianat ini atau tindakan berkhianat ini, kita isi kehidupan kita dengan pikiran positif dan juga rajin mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Hal ini memberikan konsekuensi positif terhadap pertumbuhan emosional kita dan juga kesehatan fisik kita. Hal ini harus kita lakukan karena apa? Karena apabila kita mampu berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka bersiap-siaplah suatu hari mungkin kita juga akan dikhianati oleh orang lain atau oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Maka saudaraku, apabila kita mampu memberikan sesuatu yang buruk terjadi terhadap diri kita di atas semua amanah baik yang Allah berikan kepada kita, maka hal ini akan mempunyai konsekuensi logis. Karena apa? Karena tujuannya hal ini jangan sampai terjadi berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Karena hitungan dosa pasti akan berjalan. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita mampu menanggung konsekuensi keburukan yang kita lakukan terhadap hidup kita, terhadap diri kita? Apakah kita mampu mempertanggungjawabkan hal itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dunia kita mampu tidak menanggung semua efek seperti misalnya tumbuh penyakit atau pengkhianatan orang terhadap diri kita, atau kita dikucilkan oleh sosial kita, atau apapun hal-hal buruk yang akan terjadi terhadap diri kita apabila kita berkhianat. Mari pikirkan apakah kita mampu menanggungnya. Kalau tidak mampu, maka jauhi itu. Belajar untuk selalu bersyukur, membesarkan hati, dan memberikan pikiran positif kepada diri kita agar kita
tidak mampu melakukan perbuatan buruk ini terhadap orang lain. Dan bagaimana efeknya yang terjadi apabila orang yang dikhianati ini mendapatkan akibat. Biasanya orang yang terkhianati itu adalah korban yang harus menanggung efek tindakan pengkhianatan ini lebih lama. Jadi ada kerusakan pada hypomemori atau istilahnya itu di dalam otak adalah tempat penyimpanan data, memori data, biasanya tumbuh trauma. Trauma itu akan berefek pada penyimpangan emosional dan juga penyimpangan pikiran-pikiran yang positif. Akhirnya penyakit jiwa maupun penyakit lahir itu muncul. Rata-rata orang yang memiliki trauma dikhianati rata-rata memiliki detak jantung yang tidak normal, kemudian kecemasan dan stres itu adalah makanan harian dia, kemudian tidak mampu berkonsentrasi, kehilangan kepercayaan diri, dan masih banyak lagi penyakit fisik dan non-fisik yang muncul akibat pengkhianatan. Hal inilah mungkin atau dampak buruk yang dirasakan oleh orang yang dikhianati inilah yang membuat Islam sangat membenci tindakan khianat apabila muncul dalam pergaulan kita. Makanya Islam memberikan banyak sekali peringatan terhadap orang-orang yang ingin melakukan pengkhianatan. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi Allah memperingatkan bahwa sesungguhnya tindakan berkhianat itu dilakukan dengan sadar oleh manusia. Jadi tidaklah layak apabila manusia ini ketika dituduhkan berkhianat atau dia mengakuinya, kemudian dia bilang saya khilaf atau saya lupa melakukan pengkhianatan itu. Itu sungguh sebuah kebohongan yang besar. Karena apa? Allah sudah memperingatkan ini di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan atau yang dipercayakan kepada seseorang itu adalah dilakukan dengan sadar, bukan dengan tidak sadar. Kalau khilaf itu namanya tidak sadar. Tetapi kalau dengan sadar, maka Allah yang akan memberikan konsekuensinya, karena pengkhianatan adalah suatu hal buruk, hal yang dilarang dan tidak boleh terjadi dalam diri seorang muslim, karena ini akan memberikan dampak yang sungguh sangat luar biasa terhadap orang yang dikhianati. Model dari permasalahan ini sungguh sudah sangat umum, tetapi kita berharap dan berdoa agar kita tidak menjadi orang atau hamba Allah yang dengan entengnya melakukan pengkhianatan-pengkhianatan. Walaupun kita pikir itu adalah suatu hal yang sangat sederhana atau sangat kecil urusannya, misalnya kita hanya mengabaikan janji kecil kita kepada seseorang yang kita pikir efeknya itu tidak akan seberapa, kita tidak pernah tahu dampak yang terjadi terhadap diri orang yang kita hianati tersebut. Mungkin rasa kecewa itu bisa menutup akal sehatnya.
mungkin hal kecil yang kita lakukan atau pengkhianatan kecil yang kita pikir kita lakukan terhadap seseorang itu menjadi bom atom yang mampu merusak seluruh mekanisme atau sistem yang ada di tubuhnya, sehingga dia sudah tidak mampu untuk menjadi manusia yang normal atau yang sehat kembali. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah melakukan pengkhianatan, karena hal ini sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada konsekuensi akhirat nanti akan didapat, sesungguhnya konsekuensi dunia itu sangat besar efeknya bagi diri pengkhianat ataupun orang yang dikhianati. Mungkin ini sekedar pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Mbak Evi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Erika untuk pengantarnya. Dan kita langsung berikan kesempatan pendengar yang bergabung, Ustazah ya. Ini sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Ida di Banyuasin, silakan pertanyaannya. Ya, makasih Mbak Esi. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ida. Sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah Ustazah. Ya, pertanyaannya untuk mencegah dari apa ya? Sifat munafik tadi Ustazah. Kita kan apakah kita harus menambah kekuatan iman kita terutama di dalam sholat 5 waktu kan? Bukankah sholat 5 waktu kata saya pernah dengar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu Ustazah. Gimana tuh kelanjutannya, mohon pencerahannya lebih lanjut gitu ya. Ya, itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya, untuk mencegah sifat munafik. Apakah kita harus menambah keimanan kita dengan sholat tadi ya Ustazah ya? Gimana nih? Iya. Baik, terima kasih Mbak Esi atas kesempatannya. Bunda Ida, terima kasih atas partisipasi pertamanya pada pagi hari ini. Jadi karena ini adalah sebuah larangan dan pastinya menjadi cobaan bagi kita, karena eksistensinya sifat buruk itu ada di dalam diri kita sebagai ujian. Maka bagaimana cara menghindarinya? Selain memang kita selalu melakukan ibadah wajib maupun sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kualitasnya harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, hendaknya kita ini selalu memberi konsumsi kepada batin kita, Bunda Ida, dengan banyak berzikir dan banyak bermuhasabah. Bermuhasabah itu artinya kita mengukur apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi muhasabah ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai ibadah sunnah dalam tanda kutip ya, menyibukkan diri kita, memikirkan berbagai kekurangan kita untuk diperbaiki dan untuk ditingkatkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sibuk menyibukkan diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan lupa dengan segala hal buruk. Salah satu tips yang mungkin bisa dilakukan yang paling ringan adalah menjaga diri kita untuk selalu jujur. Karena lawannya 3 sifat munafik tadi adalah sifat kejujuran. Maka tingkatkanlah selalu kejujuran dalam diri kita. Jujur kepada Allah dan Rasul-Nya, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita adalah orang yang paling kita cintai. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan dampak dari tindakan kita. Tindakan khianat kita atau tindakan jujur kita. Kita akan disukai
oleh orang-orang di sekitar kita atau apabila kita melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu adalah satu sifat baik yang dampaknya besar kepada diri kita. Sama seperti sifat khianat tadi, apabila kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, maka dampaknya itu akan besar juga terjadi pada diri kita. Jadi selain ibadah, tindakan nyata yang harus kita lakukan dan harus kita tingkatkan selalu adalah kejujuran. Karena kejujuran akan memberikan relaksasi kepada otak kita dan juga akan memberikan kedamaian kepada hati kita. Walaupun kejujuran itu sulit atau sakit, harus kita lakukan. Mungkin ini jawaban saya, Mbak Isi, untuk Bunda Ida. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Erika pencerahannya. Kita lanjut ke penelpon kedua Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi. Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Sehat selalu insyaAllah. Semoga Ustazah juga selalu sehat bersama kita semua. Amin. Amin. Begini Ustazah, saya mau tanya efek dampak dari soal masalah kesehatan ini Ustazah ya. Kalau di dalam medis, kalau kita kan kalau dalam tidur itu kan istirahatnya 7-8 jam gitu. Sedangkan kita dalam syariat agama, kita malah dikurangi. Ada sebagian malam kita suruh bangun untuk bersolat, untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita mendapatkan tempat yang kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bagaimana saja penjelasannya, pencerahannya, masalah soal tidur, di dalam ada perbedaan itu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Nah ini gimana nih Ustazah? Ini kalau secara medis kita dianjurkan istirahat 7 hingga 8 jam ya. Namun di agama ini kita juga banyak melakukan ibadah ini harusnya ya di malam hari. Seperti apa nih Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Esi atas kesempatannya. Pak Zakaria, terima kasih banyak atas partisipasi pada pagi hari ini. Fenomena tidur 8 jam ini adalah fenomena hitung-hitungan medik. Jadi hitung-hitungan medik itu tubuh kita diwajibkan punya tidur sampai 8 jam di malam hari. Karena memang secara kinerja organ malam hari adalah masa agak menurunnya kinerja organ untuk beristirahat, memberikan tubuh mengolah segala macam hal yang sudah kita lalui pada siang hari agar kita bisa lebih sehat bangun di kala esok harinya. Ini hitung-hitungan medik. Jadi dua cara pandang yang berbeda di dalam dunia tasawuf Islam. Justru pada masa tenang itu, pada masa tubuh agak tenang, munajah kita justru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu hal yang berbeda memang. Tetapi saya sarankan kalau memang belum mampu untuk bangun malam, ibadah malam dengan waktu yang panjang, kalau memang besok paginya jadi pusing atau apa, itu tidak disarankan juga. Karena apa? Intinya Pak Zakaria, ibadah itu sebaliknya memberikan efek positif dan sehat kepada diri kita. Kalau kita belum mampu melakukannya, maka ditinggalkan dulu untuk dilatih tubuhnya agar bisa bangun malam. Jadi tidak dipaksakan. Biasanya orang yang belum mampu bangun malam itu secara fisik kekuatan organnya masih kurang. Mungkin kurang dari makan makanan yang bergizi, energinya masih kurang dan banyak hal itu. Tetapi apabila kita tekadkan ingin bangun malam,
dan melakukan ibadah seperti yang dianjurkan, maka sehatkanlah tubuhnya. Jadi kalau tubuh yang sehat, tubuh akan merespon dengan baik niatan-niatan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah merasa kurang tidur dengan tidur yang mungkin hanya 3 jam satu hari atau 4 jam, karena komitmen saya untuk melakukan ibadah malam itu salah satunya dengan menjaga tubuh kita agar tetap selalu sehat. Memakan makanan dan meminum minuman yang sehat dan yang dianjurkan, insya Allah akan berefek baik kepada tubuh kita. Dan kemudian kita mampu melakukan ibadah dengan baik tanpa merasa kekurangan. Dan alhamdulillah dengan niatan yang baik dan didukung oleh tubuh yang sehat, semua itu memberikan efek positif dalam kehidupan saya. Ini pengalaman saya pribadi ya Pak Zakaria. Karena kalau kita bentrokkan, dua fenomena ini tidak akan pernah ketemu. Maka jalan tengahnya adalah sehatkan tubuh kita, segarkan tubuh kita, jaga amanah Allah mengenai kesehatan tubuh ini, kemudian kita tingkatkan ibadah kita. Efeknya, rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih lapang, dan sabar. Insya Allah, semoga itu menjadi jalan mudahnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut dengan kurang masa tidur malamnya, digantikan dengan ibadah ini, dengan juga semangat kita menjaga kesehatan tubuh, karena ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akibat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan kepadanya dengan khusyuk. Mungkin ini jawaban dari saya untuk Pak Zakaria. Mbak Evi, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Erika untuk pencerahannya. Kita jeda sebentar sebelum lanjut lagi nanti untuk WA yang dikirimkan pendengar Ustazah ya. Tetap bersama kami Ustazah dan juga pendengar pastinya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum M.Kes yang merupakan dosen di Prodi Ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasawuf dan juga Psikoterapi di UIN Raden Fatah Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung ya menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977. Dan Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Dan kami masih bersama dengan Ustazah Erika tentunya. Ustazah Erika masih bersama kami ya?
Alhamdulillah, Mbak Esti. Alhamdulillah. Masih setia. Oke, terima kasih Ustazah. Baik Ustazah, ini kita ke WA yang sudah dikirimkan pendengar ya. Ini ada pendengar kita yang ada di Semendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esti dan Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga diberikan berkah, katanya amin, amin. Ini pertanyaannya di luar tema nih, maaf Ustazah. Ini yang ditanyakan, ketika kita lupa rakaat dalam sholat, maka dianjurkan menambah rakaat lebih dari yang kita lupa. Dan pada saat sebelum salam, kita sujud sahwi. Nah, ketika sujud sahwi, malah lupa juga sujud sahwinya. Bagaimana ini? Apakah kita mengulang lagi sholatnya? Mohon pencerahannya Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Esi. Sudah dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Hamba Allah yang di Semendo, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi kelupaan ini adalah sebuah hal yang kalau bagi saya itu menjadi menjadi peringatan seberapa besar kita menghargai diri kita dan menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Karena intinya adalah sholat itu adalah latihan diri kita untuk selalu fokus. Ingat kepada apa yang kita lakukan, apalagi ini sesuatu yang kita lakukan untuk sang khalik kita, sang pemilik tubuh kita. Kita melakukan hal yang buruk kepada bos kita aja kita takut dan kita fokus penuh. Tetapi karena sholat ini sering kita lakukan, dan Allah ini mungkin karena tidak terlihat ya, jadi kita agak sering-sering lupa gitu. Nah, kelupaan ini adalah suatu hal yang bisa dinilai wajar apabila terjadi sesekali. Jadi Allah sudah kasih kesempatan kepada kita. Jadi kalau kita lupa, kita sujud sahwi. Ternyata sujud sahwinya juga lupa gitu kan. Maka ikhlaskanlah sholat Anda pada saat itu dengan nilai yang minus. Makanya sholat itu dilakukannya berulang-ulang sepanjang hidup dan seumur hidup kita. Karena ini menjadi media pengingat bagi diri kita agar jiwa dan raga kita ini tahu bahwa diri kita ini ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah seperti ini menjadi introspeksi saudaraku, agar apa? Agar begitu kita mengangkat takbir, niat sholat, mengangkat takbir kita, ingatkan diri kita agar apa? Agar kita ini selalu ingat bahwa kita tengah ngobrol dengan sang khalik kita. Jadi pikirannya jangan dilepas kemana-mana. Kalau pikirannya dilepas, ya itu tadi, lupa rakaatnya, lupa apakah ini rakaat kedua atau ketiga, atau sudahkah kita duduk tasyahud awal, macam-macam, pecah konsentrasinya. Maka jadikan sholat kita itu jadi media kita untuk melatih fokus kepada diri kita. Jadi harus kita ingatkan terus pakai tanda-tanda entah apa yang jelas jangan sampai mengganggu gerakan sholat kita, jangan juga sampai menambah unsur yang kita lakukan dalam sholat, tapi yang jelas itu mampu mengingatkan kita terhadap apa yang tengah kita lakukan dalam sholat kita. Apabila kita kehilangan sholat kita, maksud saya kehilangan itu seperti tadi, lupa sujud sahwinya gitu, itu kita harus ikhlaskan bahwa pada saat itu sholat kita minus nilainya. Maka sholat yang ke depan harus kita tingkatkan menjadi plus. Ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ini adalah sebuah peristiwa penting, bukan peristiwa remeh-temeh. Sholat itu adalah media bagi kita untuk mendapatkan kelebihan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa saya, rahmat Allah ini ada dua jenis. Ada rahmat yang biasa dan juga rahmat istimewa.
Rahmat yang biasa itu ya seperti ini, kita dapat oksigen, kita dapat semua hal yang mungkin rutin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat istimewa itu adalah pengabulan doa dan harapan kita, sehat yang berkepanjangan tanpa ada sakit sampai kita lupa kapan kita sakit terakhir. Anak-anak kita sehat selamat walaupun jauh dari jangkauan tangan kita, rezeki yang tidak terkira, atau cita-cita kita yang kita dambakan, kita mintakan kepada Allah. Nah, itu dikabulkan. Maka itu yang saya sebut dengan rahmat istimewa. Bagaimana cara mendapatkannya? Jaga sholat kita agar lebih khusyuk dan tetap khusyuk. Bahkan kualitas khusyuknya itu harus kita tingkatkan terus. Baik. Jangan sampai dapat nilai minus lagi. Seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas ibadah itu jadikan kewajiban bagi diri kita, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah juga akan memuaskan diri kita. Karena ketika Allah menerima ibadah kita dan sholat-sholat kita di dalam hari-hari kita, itu akan langsung akibatnya itu terasa bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini jawaban dari saya untuk hamba Allah di Sumendo. Mbak Isi, terima kasih. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Ini kita sudah berada di akhir-akhir perbincangan kita dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita teruskan nih satu WA lagi ya Ustazahnya dari Oma Ana di Prabu Mulih. Ini bertanya apa hukumnya seorang istri yang membenci suami. Oke, mohon singkat saja Ustazah ya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Elsie atas dibacakannya pertanyaan dari Oma Ana. Oma Ana, terima kasih atas partisipasinya. Kalau benci-membenci ini sebuah ujian. Yang jelas ketika salah satu pasangan membenci pasangan yang lain, apalagi istri, itu unsurnya dosa. Tapi kalau masalahnya itu, masalah yang memicu kebencian itu adalah melanggar hak-hak prinsip Islam gitu ya, prinsip aturan-aturan berpasangan, apalagi bencinya itu diakibatkan suaminya musyrik atau kegiatan yang dibenci oleh Allah, maka benci itu menjadi halal hukumnya. Tetapi kalau bencinya itu disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak prinsip tadi, itu istrinya menjadi salah dan berdosa membenci suaminya. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Esi. Terima kasih. Terima kasih. Ustazah, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan untuk pendengar terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Esi. Pertama-tama, sebelum penutup ini, saya ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih karena melalui obrolan ini sesungguhnya saya juga memperingatkan diri saya sendiri Mbak Esi agar tidak menjadi orang yang hianat, agar menjaga diri saya untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakan diri kita untuk selalu jauh dari ketiga sifat munafik ini, karena ini sungguh merugikan bagi diri kita sendiri dan juga diri orang-orang yang menjadi korban kebohongan kita, korban janji yang dilanggar, korban pengkhianatan kita. Karena dari korban-korban ini, produksi dosa kita tidak akan pernah berhenti apabila belum terjadi saling memaafkan dan saling mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pergaulan kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mampu merugikan orang lain tanpa kita sadari. Jadi, jadikan diri kita, mampukan diri kita untuk selalu tahu apabila kita sudah merugikan orang lain. Mudahkan diri kita untuk meminta maaf dan ikhlaskan diri kita untuk menerima bahwa kita sudah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Mudahkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian mudahkan diri kita untuk menerima kenyataan bahwa kita sudah melakukan kesalahan, maka maafkan diri kita. Yang terakhir, mohon ampunkan
semua kesalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terulang di masa yang akan datang. Pertaubatan akan bisa sempurna apabila semua syarat-syarat tadi sudah kita penuhi. Insya Allah ini akan menjadi rahmat, menjadi langkah baik bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan juga di hadapan saudara-saudara sesama manusia di muka bumi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan dan obrolan pada pagi hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada RRI dan kru yang bertugas pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustazah Erika. Sukses terus, sehat terus. Kita bertemu lagi di lain kesempatan Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana MA MHum MKes, dosen Prodi Ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasawuf dan juga Psikoterapi di UIN Raden Fatah Palembang untuk Mutiara Pagi di hari ini ya. Hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Saya Sinan rekan Bunga pamit, terima kasih. Dan tetap bersama kami untuk ikuti acara kami berikutnya, Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.